Nanti presensinya akan secara otomatis dan Ibu validasi di akhir pembelajaran. Oke. Hari ini kita belajar tentang bab 2, yaitu perkembangan teori atom atau model atom. Yang namanya model itu adalah sesuatu yang diperagakan, yang diilustrasikan, yang digambarkan supaya kita lebih mudah untuk menangkap dan memahami, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kalian mampu menganalisis perkembangan model atom, mulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga mekanika kuantum. Kemudian, mampu menjelaskan partikel-partikel penyusun suatu atom dan muatannya. Menjelaskan penemu dan proses penemuan dari masing-masing partikel penyusun atom. Menganalisis kelemahan mulai dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Nah, ini adalah 5 model besar dari atom, ya. Model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan garis besar tentang materi. Apa definisi materi? Siapa yang masih ingat? Materi adalah dalam sains, dalam kimia, materi adalah sesuatu hal yang memiliki massa dan volume. Oke, siapa ini yang menjawab? Hamonangan, Bu. Hamonangan. Oke, good. Hamonangan ya. Segala sesuatu yang memiliki massa dan mempunyai volume atau menempati ruang itu disebut sebagai materi. Ini adalah penjelasan pada waktu SMP, tapi Ibu ulang sedikit saja. Klasifikasi materi itu ada zat tunggal, ada campuran. Yang namanya zat tunggal itu pasti terdiri dari zat yang bukan sesuatu yang bisa dicampur, gitu ya. Nah, itu adalah zat tunggal itu terdiri dari unsur dan juga senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipisahkan, ya. Itu contohnya HO, Na, natrium, Fe, besi, gitu ya. Kalau senyawa adalah terdiri dari 2 atau lebih unsur yang sudah tidak memiliki sifat-sifat unsur penyusunnya. Contohnya apa? H2O, gitu ya. H2O terdiri dari atom H dan juga O. Atom H itu kalau kita lihat hidrogen itu gas, oksigen juga gas. Tapi kalau dia sudah membentuk H2O ternyata bentuknya cair gitu. Sifatnya sama sekali berbeda gitu loh. Hidrogen sama oksigen mudah terbakar, sedangkan air itu tidak gitu. Nah, itu namanya senyawa gitu ya. Terdiri dari 2 atau lebih unsur penyusunnya yang sudah tidak punya sifat unsur-unsur penyusunnya. Kemudian klasifikasi campuran. Campuran itu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian sudah bisa membedakan. Tapi yang konsep yang paling penting, apa bedanya campuran homogen dengan campuran heterogen adalah bagian keseragamannya. Kalau homogen itu adalah seragam pada setiap bagian. Kalau heterogen, bagian-bagiannya tidak seragam. Contohnya campuran homogen itu apa? Kalau kalian melarutkan teh dengan air, maka kalian aduk itu rata gitu ya. Kalian mau ambil pada bagian dasar atau kalian ambil pada bagian atas dengan menggunakan sendok. Speakernya tolong di mute ya. Kalian akan mendapatkan bagian yang sama gitu ya. Beda kalau campuran heterogen, contohnya campuran kopi dengan air. Ya paling itu nomor apa ya? Oke, kalian akan menemukan campuran kopi dengan air ya. Ketika kalian membuat kopi dengan air yang itu mengendap di bawah kopinya, maka ketika kalian ambil pada bagian atas, kalian akan menemukan air dengan kopi yang sudah terlarut. Tapi kalau kalian ambil pada bagian bawah, kalian akan menemukan kopi yang dalam bentuk endapan dan juga sedikit air. Jadi ya, itu namanya heterogen. Artinya pada setiap bagiannya tidak sama.
Kemudian sifat materinya adalah secara kimia dan fisika. Kalau fisika itu tentang dilihat dari wujudnya, yaitu gas, cair, padat, gitu ya. Perubahan, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika tidak membentuk zat baru, perubahan kimia membentuk zat baru. Ya. Ini hanya sekilas. Oke. Sekarang kita pada teori atom yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Dalton adalah bapak penemu dan pencetus teori atom yang pertama kali, tapi sebenarnya beliau terinspirasi dari ilmuwan Yunani namanya Demokritus dan Leucippus, gitu ya. Demokritus itu menyebutkan bahwa atom itu bersifat continue. Continue itu artinya materi itu kalau kamu bagi lagi, gitu ya, kamu nggak akan menemukan apa-apa, nggak bisa gitu. Tapi si Bapak Dalton bilang enggak kok, sebenarnya materi itu kalau kita bagi lagi ke kecil, ke unit-unit yang paling kecil, kita akan menemukan sesuatu yang paling kecil gitu. Itu dinamakan sebagai atom, gitu ya. Nah, kita bilang bahwa proses sains itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. It's not about suddenly, gitu ya. Kayak Bapak Dalton duduk-duduk sama temannya terus bilang, oh gini aja wes, atom itu bola pejal aja wes, gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi sains itu harus berdasarkan suatu percobaan gitu. Makanya Bu Erna bikin tanda ini adalah percobaan yang mendasarinya. Jadi percobaan yang mendasari teori atau model atom Dalton itu adalah percobaan hukum-hukum dasar kimia yang dikemukakan oleh Bapak Lavoisier yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bapak Lavoisier pernah menjelaskan hukum tentang keteraturan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama, gitu ya. Terus hukum itu nggak bisa menjelaskan why, nggak bisa menjelaskan mengapa. Terus Bapak Dalton bisa menjelaskan, gitu ya. Kenapa kok sama? Karena ya hanya penataan ulang saja dari atom-atomnya dalam suatu reaksi itu. Contoh nyatanya ini. Kalau kalian punya 16 atom X misalnya, ya ini 16, kalian reaksikan dengan 8 atom Y, 8 ya, jumlahnya 16 tambah 8 sama dengan 24. Sebenarnya nanti kalian akan tetap menemukan 24 atom X dan Y gitu loh, tapi bentuknya beda gitu. Ternyata si X-nya ini jadi 2 ya, yang terikat pada satu atom Y gitu, tapi tetap jumlahnya tetap gitu ya. Ada 8 X2Y, tapi kalau kamu hitung satu per satu atomnya, X-nya 2 kali 8 sama dengan 16. Y-nya 1 kali 8 sama dengan 8. Tetap kamu akan menemukan 8 atom Y dan 16 atom X. Gitu. Makanya kenapa kok massa sebelum dan sesudah reaksi itu tetap sama. Gitu. Nah ini adalah teori dari Bapak Dalton ya, karena atom ini hanya penyusunan ulang saja. Gitu ya. Ibarat kalian membuat rumah dari Lego yang jumlahnya banyak, misalnya 50 Lego, kalian rubah, kalian rombak jadi castle, tetap menggunakan 50 Lego itu, bentuknya aja yang dari rumah berubah jadi castle, tapi jumlah Lego yang kalian gunakan itu tetap 8, gitu ya. Nah, si Bapak Dalton itu bilang konsep utama si atom itu hanya bola pejal gini loh, gitu ya. Nah, terus model berikutnya Bapak Thomson. Bapak Thomson ini adalah muridnya Bapak Dalton. Beliau seperti meragukan, kira-kira beliau bilang kayak gini, nggak mungkin deh kayaknya gitu ya, atom itu hanya suatu bola pejal gitu. Akhirnya beliau membuat suatu percobaan, tetap harus berdasarkan percobaan tabung sinar katoda. Kalian sudah menemukan konsep bahwa segala sesuatu yang ditarik oleh medan magnet positif itu adalah negatif. Kalau ditarik oleh medan magnet yang negatif, berarti dia adalah positif, gitu ya. Jadi konsep tarik-menarik antar muatan yang berlawanan itu sudah kalian peroleh di fisika. Nah, ternyata dari hasil percobaan itu, tabung sinar katoda itu tuh ditarik atau berbelok ke medan magnet yang positif. Kira-kira sinar katoda itu bermuatan apa? Siapa yang bisa menjawab? Ternyata sinar katoda itu tadi, itu tuh ditarik ke medan magnet yang positif. Berarti sinar katoda itu bermuatan apa? Negatif, Bu. Negatif. That's good.
Jadi Bapak Thomson itu melakukan penembakan ya. Sebenarnya Ibu ini punya percobaannya, tapi karena waktunya sangat terbatas, nanti Ibu berikan di lain kesempatan saja. Sinar katoda yang otomatis, kalau sinar itu pasti ada elektron, ada atomnya. Bukan elektron, ada atomnya gitu ya. Otomatis sinar katoda ini diibaratkan sebagai atom yang mengandung atom-atom. Ternyata dia dibelokkan ke arah medan magnet yang positif, otomatis sinar katoda ini bermuatan negatif gitu. Nah, si Bapak Thomson akhirnya dengan pede bilang bahwa sebenarnya si atom itu bukan bola pejal karena dia bisa dibelokkan ke medan magnet. Sebenarnya ada sesuatu partikel yang bermuatan negatif gitu. Nah, akhirnya makanya dalam penemuan Bapak Thomson ini kita menemukan elektron. Tapi sebenarnya Bapak Thomson nggak menamai elektron, dia hanya menamai ada sesuatu yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini dinamai oleh Bapak Stone namanya. Nanti kalian bisa lihat di literasinya, gitu ya. Nah, konsep yang ditemukan itu adalah konsep tentang hantaran listrik, tentang penemuan elektron, tentang radioaktivitas, dan tentang konsep ion. Ion itu adalah sesuatu atom yang sudah tidak netral tapi yang bermuatan. Nah, akhirnya si Bapak Dalton yang bilang bahwa atom merupakan bola pejal itu tadi enggak. Akhirnya ternyata di dalam atom itu ada sesuatu yang bermuatan negatif yang kita sebut elektron, dan bola pejal itu sebenarnya bermuatan positif. Bolanya itu loh bermuatan positif, terus ada elektron yang tersebar di seluruhnya. Makanya bentuknya kayak roti kismis gini. Rotinya ini seluruhnya bermuatan positif gitu ya. Terus kismis-kismisnya yang tersebar ini bermuatan negatif. Makanya Bapak Thomson ini menyebutnya sebagai suatu roti kismis, model roti kismis. Nah, ada, kalau misalnya kalian lihat di Google gitu ya, di literasi apapun, kalian harus bisa membedakan mana model atom yang benar dan yang tidak. Artinya gini, pemodelan atom Thomson itu kan sebenarnya yang benar adalah seperti ini. Nah, negatifnya ini tersebar di seluruh atomnya ini, dan bolanya ini bermuatan positif. Bolanya ya, ini juga benar ini. Bolanya ini diibaratkan bermuatan positif dan muatan negatif itu tersebar di seluruh atom, di seluruh bolanya. Kalau model yang bawah ini, yang dua bawah ini semuanya salah. Ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif. Salah. Kalau seperti ini namanya bukan model kismis atau roti kismis, tapi model berondong jagung gitu ya. Jadi bukan positifnya ada di sini, tapi ya bola pejalnya inilah yang bermuatan positif. Gitu. Ini juga salah, negatif, positif, salah. Ya, yang benar seperti ini. Negatifnya tersebar di seluruh bola pejal yang bermuatan positif. Selanjutnya, si Bapak Rutherford ini adalah muridnya lagi dari Bapak Thomson, gitu ya, melakukan percobaan. Tapi yang melakukan percobaan sebenarnya bukan Bapak Rutherford, tapi dua mahasiswanya, namanya Hans dan juga Heger kalau tidak salah. Nah, dua mahasiswanya ini melakukan percobaan karena si Bapak Rutherford berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin ya ada sesuatu yang negatif tapi atom itu masih bersifat netral. Pasti ada sesuatu lain selain yang negatif gitu, yang bermuatan negatif. Nah, akhirnya Bapak Rutherford itu mahasiswanya itu ya, dua mahasiswanya itu melakukan percobaan berkas sinar alfa melalui lempeng emas tipis berkas sinar alfa ya, penembakan berkas sinar alfa. Sinar alfa ini beda dengan sinar katode. Kalau Bapak Thomson tadi menembakkan sinar katode ternyata bermuatan negatif, sinar alfa ini adalah sinar yang bermuatan positif. Ditembakkan ke lempeng emas yang tipis. Dan ditemukanlah konsep inti atom. Jadi ini tadi ya, elektron-elektron ini tadi adalah teorinya Bapak Dalton. Ternyata ada konsep inti atom di tengah ini. Ya, itu ditemukan oleh Bapak Rutherford oleh dua mahasiswanya. Lah, tapi dua mahasiswanya itu dia kan percobaan. Kalian bayangkan, tadi kan kita sudah menemukan konsep bahwa kalau sesuatu yang positif itu ditarik oleh sesuatu yang negatif dan ditolak oleh sesuatu yang positif dan sebaliknya. Jadi tolak menolak antar muatan yang sejenis dan tarik menarik antar muatan yang berlawanan. Loh, logikanya kalau kita punya sinar alfa yang bermuatan positif ditembakkan ke atom, teori atom Bapak Thomson tadi yang di sana ada sesuatu yang bermuatan negatif dan bolanya itu bermuatan positif, otomatis
sinar alfa yang positif itu tadi seharusnya banyak yang ditarik oleh elektron-elektron itu tadi dong, gitu ya. Seharusnya banyak sinar yang berbelok ini dong, ya, yang berbelok ini, nah, yang berbelok sini, gitu ya. Atau banyak sinar yang dipantulkan kembali karena sesuatu yang positif menabrak sesuatu yang positif, gitu, dipantulkan kembali ke sini, gitu ya. Harusnya hasil percobaannya banyak yang seperti itu. Tapi kenyataannya hasil percobaannya enggak. 98, hampir 98 sampai 99% percobaannya justru banyak ini loh. Sinar yang diteruskan ini. Sinar yang diteruskan ini gitu. Terus dua mahasiswanya itu kayak menyerah. Pak, hasil percobaan saya kok kayak gini gitu. Hampir 99% kenapa sinar itu diteruskan gitu ya. Terus si mahasiswanya itu tetap dengan bilang bahwa oh mungkin ya lempeng emas saya itu terlalu tipis gitu. Jadi kalian bayangkan kayak nembak peluru tapi di dalam suatu lempeng yang setipis tisu gitu ya, otomatis semuanya akan diteruskan gitu karena terlalu tipisnya lempeng itu gitu. Terus makanya kenapa Bapak Rutherford yang jadi terkenal karena beliau bisa menjelaskan why gitu ya, kenapa gitu. Terus akhirnya Bapak Rutherford, oh mungkin gitu ya, kira-kira Bapak Rutherford bilang gitu. Oh mungkin di dalam suatu atom itu sebenarnya gitu ya, muatan positifnya itu enggak di seluruh bola pejal, tapi muatan positifnya itu hanya berada di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah ini namanya nukleus atau inti di tengah-tengah ini, dan sebagian besar atom itu terdiri dari ruang kosong gitu. Ruang kosong itu nanti yang tidak bermuatan namanya neutron gitu ya. Ini sesuatu yang bermuatan positif disebut sebagai proton. Kemudian ada ruang kosong gitu ya. Nanti ruang kosongnya ini juga ada materinya atau partikelnya dinamakan sebagai neutron. Nah, ruang kosong ini kalian ibaratkan ya, kalau nukleus itu sebagai bola pingpong kalian letakkan di tengah-tengahnya stadion, elektron itu berada pada lintasannya orang lari itu ya di sana, dan ruang kosongnya itu ya seluruh area stadion itu gitu loh. Kalian bayangkan hampir 99%-nya adalah ruang kosong gitu. Makanya kenapa sinar itu bisa diteruskan. Akhirnya Bapak Rutherford ini pakai bahasa Inggris ya nak ya, tapi Ibu rasa kalian juga sudah pintar mengartikan gitu ya. Intinya Bapak Rutherford itu akhirnya mencetuskan 3 kesimpulan bahwa oh ternyata the atom itu contains a tiny dense center called the nucleus. Jadi atom itu terdiri dari sesuatu yang rapat, kecil yang disebut sebagai inti atom. Nah, the nucleus is essentially the entire mass of the atom. Jadi nukleus itu adalah sesuatu yang paling penting dari massa atom. Nukleus itu bermuatan positif karena di dalamnya ada proton. Nah, proton itu sebenarnya istilah proton itu ditemukan oleh bapak lain ya. Kalian bisa menemukan siapa yang menemukannya, nanti kalian bisa lihat. Di sana ada proton dan juga ada sesuatu yang bersifat netral atau tidak bermuatan disebut dengan neutron. Nah, kesimpulan yang ketiga, the electrons move around in the empty space of the atom surrounding the nucleus. Jadi, elektron itu mengelilingi ya di ruang kosong di sekitar inti atom. Jadi, benar Bapak Thomson tadi, elektron itu tetap ada di sini tapi tidak menyebar seluruhnya tapi berkeliling di inti atom ini. Ya. Oke. Oke, akhirnya Bapak Niels Bohr itu si murid yang lain, generasi penerusnya Bapak Rutherford. Oke, kita sudah tahu bahwa atom Dalton itu bola pejal, diperbaiki oleh Bapak Thomson. Ternyata di sana ada sesuatu yang bermuatan negatif namanya elektron. Diperbaiki oleh Bapak Rutherford, ternyata ada inti atom yang bermuatan positif ya, dan elektron berada mengelilingi inti atom itu gitu ya. Nah, Bapak Niels Bohr ini pintar, dia kritis juga. Beliau kayak berpikir, kira-kira berpikirnya seperti ini.
kita kan tahu ya konsep kalau sesuatu yang positif akan tertarik ke negatif dan sebaliknya. Lah, si proton itu bermuatan positif, dia ada di inti atom. Lah, elektron itu bermuatan negatif, dia mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Lah, ya enggak apa elektron itu lama-lama akan jatuh ke inti karena energinya habis terserap. Karena si negatif ditarik oleh si positif, gitu ya. Loh, kalau misalnya elektron itu jatuh ke inti, ya konsep elektron dan konsep dunia ini nggak ada dong, karena segala sesuatu itu juga tersusun dari elektron-elektron gitu ya. Maka segala sesuatunya tidak ada dong gitu ya. Terus akhirnya beliau melakukan suatu percobaan gitu. Percobaan beliau itu tentang spektrum. Spektrum itu adalah garis warna gitu ya, garis warna. Spektrum atom gas hidrogen. Ya, gas hidrogen. Hidrogen ini adalah atom yang paling sederhana di dunia. Nanti kalau kita belajar tentang tabel periodik, dia adalah atom nomor 1. Konsep yang dicetuskan oleh Bapak Niels Bohr adalah tentang konsep orbit. Orbit itu apa? Kayak orbitnya tata surya itu loh, nah, lintasan ya. Dan juga kulit elektron. Nah, lintasan ini kulit elektron, energi gitu ya. Nah, logikanya ketika spektrum gas hidrogen itu ya dilewatkan suatu prisma gitu ya, harusnya kalau kalian bayangkan yang tampak di mata kita itu harusnya spektrum warna Mejiku Hibiniu gitu ya, Mejiku Hibiniu. Tapi ternyata spektrum itu yang tampak hanya garis-garis warna hitam gitu ya. Kira-kira kenapa itu? Kenapa kok yang tampak kita hanya garis-garis warna hitam? Siapa yang bisa menjelaskan? Sebelum Ibu jelaskan. Siapa yang bisa memprediksi? Kenapa kok harusnya yang tertangkap oleh prisma itu di prisma di mata kita itu Mejiku Hibiniu, tapi kenapa kok hanya warna hitam yang tampak gitu? Siapa yang bisa? Kira-kira sinarnya itu diapakan gitu? Karena apa? Kira-kira apa? Ayo, siapa yang bisa? Singkat saja jawabnya. Kenapa kira-kira? Kok harusnya sinar yang Mejiku Hibiniu itu tadi kok cuma garis hitam gitu? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya apa-apa, kalian belajar untuk bersuara, berpendapat. Coba, kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Nggak bisa? Oke, nggak berani. Oke. Jadi ini adalah logika kita berpikir supaya kalian lebih berpikir. Kalian pernah nggak sih membayangkan kenapa warna daun itu selalu tampak hijau di mata kita? Logikanya semua yang kita serap dari sinar matahari itu akan berwarna Mejiku Hibiniu, gitu ya. Nah, ini adalah logika berpikirnya si Bapak Niels Bohr. Kalau kalian kritis, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita bisa melihat warna itu hanya satu warna gitu. Padahal sinar matahari itu, sinar tampak itu terdiri dari warna Mejiku Hibiniu. Ya, ditangkap oleh mata kita. Tetapi kenapa hanya warna hijau yang kita lihat di daun gitu ya. Jadi Mejiku Hibini, nilainya Ibu hilangkan karena nilai ini sebenarnya warna perpaduan dan ungu. Kalau kalian belajar di fisika dan juga belajar di seni budaya, harusnya sudah mengenal warna komplementer atau complementary color. Kalau merah, ya, merah ketemu dengan hijau, dia akan jadi putih. Jingga ketemu dengan biru, dia juga akan jadi putih. Nanti kalian bisa percobaan. Kuning ketemu dengan ungu, dia akan jadi putih. Warna ini kalau kalian padukan dengan pas ya, artinya kalau merahnya agak gelap, hijaunya juga harus agak gelap.
Kalau warnanya merahnya agak muda, hijaunya juga akan agak muda gitu ya. Nah, itu akan berwarna putih gitu. Kenapa? Mengapa daun terlihat berwarna hijau di mata kita gitu? Warna apa yang diserap oleh klorofil? Klorofil ini kita ibaratkan di dalam klorofil itu ada elektron. Ya. Ilustrasikan. Kita menyerap warna hijau mata kita, ternyata yang terlihat hanya warna hijau. Padahal logikanya seluruh warna ini diserap oleh mata kita gitu. Warna jingga ketemu biru jadi putih. Warna kuning ketemu ungu jadi putih. Inilah kita abaikan ya. Nah, berarti yang diserap oleh si klorofil itu tadi warna merah ya. Jadi warna merah ini yang diserap oleh si klorofil itu tadi, sehingga warna hijau ini yang bisa sampai ke mata kita. Gitu ya. Nah, itulah yang terjadi sama konsepnya Bapak Niels Bohr. Kenapa ketika spektrum hidrogen itu tadi ya dipancarkan ke suatu prisma, warnanya itu jadi spektrum warna hitam saja ya, karena diserap oleh elektron gitu ya, energi warna itu kan bisa terbentuk warna itu kan karena gelombang ya, energi gelombang itu tadi diserap oleh elektron gitu, diserap oleh elektron sehingga yang tampak di mata kita misalnya hanya warna hijau saja ya. Ini juga sebenarnya warna-warna ini diserap oleh mata kita, tapi karena jingga masih punya pasangan biru maka warnanya jadi putih, kuning masih punya pasangan ungu maka warnanya masih putih. Nah, yang diserap oleh klorofil oleh elektron itu tadi warnanya merah ini tadi. Nah, akhirnya Niels Bohr itu bisa menjelaskan lah kenapa toh elektron itu tadi nggak bisa jatuh ke inti ya, karena elektron itu tadi modelnya dia punya energi, dia bisa menyerap energi, bisa memancarkan energi, gitu ya. Kalian bayangkan, ini adalah orbit yang dikatakan Bapak Niels Bohr. Ini lintasan yang pertama dengan energi yang rendah tentunya elektron yang ada di sini ya. Kalau dia mau pindah ke sini, otomatis butuh energi gitu ya. Ya dia menyerap energi, gitu, menyerap energi dari suatu gelombang misalnya. Kalau misalnya dari lintasan kedua mau balik ke lintasan ketiga, gitu ya. Ya berarti dia harus memancarkan energi atau melepaskan energi karena energinya ini sudah lebih-lebih gitu, yang dibutuhkan hanya sedikit di sini gitu. Jadi ada penyerapan, ada penyerapan, ada pemancaran energi, penyerapan dan pemancaran energi. Itulah sebabnya mengapa elektron tidak akan pernah jatuh ke inti. Gitu ya. Beliau bisa memperbaiki gitu. Nah, dari sini kalian belajar bahwa ketika kalian berpendapat, kalian harus punya bukti yang kuat. Jangan asal ngomong. Kenapa banyak orang yang asal ngomong dan banyak berita hoax ya karena itu, gitu ya. Karena kita tidak belajar. Gitu. Nah, Bapak Niels Bohr ini tadi udah benar, udah bagus banget teorinya, gitu ya. Sudah dipergunakan lama. Tapi karena yang namanya ilmu pengetahuan terus berkembang, makanya kita nggak bisa katakan bahwa Bapak Niels Bohr itu adalah teori yang paling sempurna. Nah, akhirnya di dalam ilmu pengetahuan yang modern tentang teori atom ada namanya mekanika kuantum. Ini adalah teori yang kelima, ya, teori terakhir yang dipercaya dan diyakini paling benar menjelaskan tentang model atom. Nah, ilmuannya ada 3, ada Bapak de Broglie, ada Bapak Heisenberg, ada Bapak Schrödinger. Beliau adalah ilmuwan fisikawan, ya, fisikawan dari Austria dan juga Jerman. Beliau meragukan si Bapak Niels Bohr ini tadi yang Ibu Erna bilang ya. Beliau meragukan di sini nih, gas hidrogen, atom gas hidrogen. Karena Ibu Erna jelaskan tadi, hidrogen adalah unsur yang paling sederhana, gitu ya. Terus Bapak yang pencetus mekanika kuantum tuh kayak berpikir kira-kira seperti ini. Loh, kalau diaplikasikan, diterapkan pada atom yang lebih kompleks, ya nggak bisa dong, gitu ya. Karena yang Bapak Niels Bohr gunakan itu adalah hidrogen, atom yang paling sederhana, gitu ya. Makanya spektrumnya bisa seringkas itu, gitu.
Bapak Niels Bohr itu tadi, si Bapak Heisenberg itu tadi itu menggunakan percobaan dengan spektrum yang lebih kompleks untuk atom berelektron banyak dan penemuan sifat gelombang dari materi. Jadi logikanya gini, kalian bayangkan ada gabus kecil di tengah-tengah kolam yang berisi air. Gabus kecil itu tadi diibaratkan sebagai elektron. Air itu bergelombang gitu ya. Kita lihat seolah-olah si gabus kecil sebagai elektron itu tadi dia naik turun gitu ya, naik turun seolah-olah dia bergerak gitu. Tapi sebenarnya nggak bergerak gitu loh. Elektron itu terlihatan bergerak tapi sebenarnya nggak bergerak gitu. Kalau menurut Bapak Niels Bohr, kayak kalian aja lo disuruh diem aja lama kan nggak bisa. Itu kan sangat capek gitu ya. Elektron itu sebenarnya nggak seperti itu juga. Dia nggak bisa semanut itu gitu. Berada pada lintasan tertentu, pada orbit-orbit tertentu, kayak yang dikatakan Bapak Niels Bohr. Terus akhirnya, spektrum yang lebih kompleks itu tadi kayak bilang elektron misalnya dari menyerap warna merah, dia bisa-bisa langsung ke ungu gitu ya. Meiji-ku hibiniu. Nggak meiji, nggak ke jingga dulu, tapi langsung ke ungu gitu. Atau balik dari ungu ke merah lagi gitu. Maksudnya se ekstrim itu gitu elektron. Nah akhirnya beliau itu bisa menyimpulkan tentang subkulit, bilangan kuantum dan orbital. Apa ini nanti kita pelajari pada berikutnya. Nah ini modelnya nak. Kalau Niels Bohr tadi elektron itu bisa pada lintasan-lintasan tertentu, sebenarnya kalau si mekanika kuantum elektron itu hanya bisa dalam bentuk seperti ini, awan elektron ditemukan seperti ini. Nah Bapak Schrödinger, fisikawan Austria dan juga Heisenberg, fisikawan Jerman, sejauh ini dapat menjelaskan sifat alami, ya. Jadi the properties, the nature, karakteristik, gitu ya, sifat alami dari elektron. Dia bilang bahwa elektron itu tidak berada dalam suatu lintasan tertentu. Keberadaan elektron dalam suatu lintasan tidak dapat diprediksikan. Yang ada hanya kebolehjadian ditemukannya elektron. Logikanya kayak, oh mungkin di sini ada banyak ditemukan elektron, maka rapatan elektronnya banyak. Di sini mungkin kerapatannya sedikit, kerapatannya rendah karena di sini sedikit ditemukan elektron. Seperti itu, gitu ya. Dan daerah ditemukannya daerah di dalam atom di mana tempat kebolehjadian ditemukannya elektron itu disebut sebagai awan elektron atau orbital. Kalau Bapak Niels Bohr tadi bilang orbit, kalau Bapak mekanika kuantum ya Bapak Heisenberg, Schrödinger dan de Broglie itu mengatakan sebagai orbital. Orbital adalah tempat ditemukannya ya kebolehjadian ditemukannya suatu elektron. Oke. Sekarang kita pada kesimpulannya. Sebenarnya ini harusnya kalian yang buat, tapi waktunya tinggal sedikit ya. Jadi atom itu ternyata bukan bola pejal lagi. Dia tersusun atas inti atom yang ditemukan Bapak Rutherford dan juga kulit atom atau elektron. Ya, kulit atom ini terdiri dari elektron. Oke, elektron ini penting. Nah, inti atom ini terdiri dari dua, yaitu proton dan juga neutron. Proton itu bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral. Positif itu nanti kalian temukan bahwa penemu proton itu Bapak Eugene Goldstein dan neutron itu James Chadwick. Sedangkan elektron tadi ditemukan oleh Bapak J.J. Thomson, penamaan elektronnya itu oleh Stoney. Ya, kalian belajar ini nanti secara literasi. Tugas kalian pada minggu-minggu ini adalah membuat ringkasan tentang perkembangan model atom di buku tulis kalian sebagus dan selengkap mungkin. Kemudian kerjakan LKS halaman 22, silahkan dilihat LKS halaman 22. Oke. Kemudian kumpulkan di OneNote tugas bab 2, insert file printout bukan attachment, jadi dalam bentuk PDF. Kalau kalian kesulitan untuk mengupload di OneNote, kalian cari cara dan solusi supaya bisa, ya. Tanyakan ke admin sekolah. Judul OneNote-nya yang tugas 1 itu adalah rangkuman perkembangan model atom, yang kedua adalah tugas 2 jawaban LKS halaman 22. Ini Ibu akhiri, Ibu ada quote
hari ini bahwa sekali lagi Ibu ingatkan supaya kalian tetap rajin belajar ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan dimanapun itu. Gitu ya. Harta itu bisa habis, kamu pengetahuan kamu gunakan dimanapun dia tidak akan habis. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan dari IPS 1. Bu, mohon maaf, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan bertanya. Itu tadi saya kurang paham sama yang perbedaan homogen sama heterogen tadi loh, Bu. Saya kurang paham. Oke, kalau homogen itu seragam, kalau heterogen itu tidak seragam. Campuran homogen itu contohnya campuran air dengan teh. Kalian larutkan air dengan teh, dia akan seragam kan dimanapun bagiannya. Contohnya kalau kamu ambil teh pada bagian bawah ya dengan sendok atau sedotan, kamu akan tetap menemukan teh dengan air yang sudah bercampur. Kalau kamu ambil pada bagian atas gelas pun, kamu juga akan tetap menemukan teh dengan air yang sudah bercampur, gitu ya. Tapi beda kalau campuran heterogen, contohnya air dengan kopi. Kamu larutkan, kemudian ini suaranya siapa ya yang speakernya ini ya? Oke. Nah, kamu larutkan kopi dengan air, itu nanti ketika kamu aduk, kamu diamkan, kopinya akan mengendap di bawah kan. Nah, itu namanya campuran heterogen. Karena ketika kamu ambil pada bagian dasar gelas, kamu hanya akan menemukan air dengan kopi yang sudah terlarut. Tapi ketika kamu ambil pada bagian atas gelas, kamu akan menemukan kopi dan air yang sudah terlarut. Tapi pada bagian dasar gelas, ya, pada bagian bawah gitu, kamu akan menemukan endapan kopi dengan sedikit air. Itu namanya heterogen. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi kalau itu sekarang sudah tidak lagi bahwa heterogen itu dapat dipisahkan, homogen tidak dapat dipisahkan, bukan seperti itu ya. Homogen itu pada setiap bagiannya dia adalah sama. Tapi kalau heterogen setiap bagiannya itu tidak sama. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum Ibu akhiri, Nak? Kurang 1 menit. Sudah paham ya? Oke, Ibu sekarang yang bertanya. Tadi inti atom terdiri dari 2 hal besar, 2 komponen besar, partikel besar. Apa itu? 2 partikel utama, apa itu? Inti atom. Proton dan Neutron. neutron. Oke. Proton bermuatan apa? Positif. Positif. Neutron. Negatif. Netral. Neutron. Netral, Bu. Negatif. Netral. Kalau elektron. Negatif. Negatif. Siapa penemunya elektron? Penemu elektron itu Bapak Thomson. Thomson. Oh ya, Pak Thomson. Oke, Thomson. Good. Thomson. Ya, selesai. Kalau Rutherford tadi menemukan apa, Rutherford? Itu apa? Inti atom. Inti atom. Thank you ya. Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan baik. Nanti Ibu berikan materi apa yang akan diujikan. Bab pertama yang hakikat ilmu kimia tidak masuk, hanya bab yang kedua ini. Ya, yang Ibu berikan hari ini. Oke. Terima kasih IPS 1. Semangat terus belajarnya. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih ya, Bu, informasinya, Bu, atas materinya.